Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Anggraini Mulwinda STMeng dan Ibu Fitria Ekarini SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini kami ingin memaparkan mengenai tugas atau proyek yang untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah ini. Nah, di sini kelompok kami, kelompok 2, membuat mengenai sistem informasi berbasis web tentang menghitung kalorian anak kos. Nah, sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zia Marlita dengan NIM akhir 2305090016. Perkenalkan, nama saya Vina Sevia dengan nomor NIM 2305090017. Perkenalkan, nama saya Ani Widya Lestari dengan NIM 2305090012. Saya Ria Mustafa Arif Syaputra dengan NIM 230509049. Perkenalkan, saya Wildan Fuad Ayaki dengan NIM 2305090021. Sistem informasi penghitungan kalori harian anak kos berbasis website ini dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Nah, dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa analisis yang menjadi dasar atau tujuan dari pembuatan sistem informasi ini. Yang pertama, terdapat analisis fungsional yang mencakup fungsi dari sistem ini. Yang pertama yaitu untuk menghitung kebutuhan kalori harian, untuk mencatat kebutuhan kalori harian, untuk menampilkan informasi kalori harian baik berupa ringkasan konsumsi harian maupun laporan mingguan. Nah, untuk kebutuhan antarmukanya yaitu terdapat fitur pencatatan makanan, fitur kalori, kalkulator kalori. Lalu fitur laporan mingguan, terdapat juga fitur pendaftaran dan profil pengguna untuk memasukkan data diri pengguna yang nantinya akan dihitung menggunakan kalkulator kalori tersebut. Lalu ada juga kebutuhan kinerja yang dibutuhkan dari website ini yaitu kecepatan respon, lalu pemrosesan data secara real time, dan keamanan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu untuk kebutuhan analisisnya. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang testing dan evaluasi dari sistem yang kami kembangkan, yaitu sistem informasi penghitungan kalori harian anak kos. Apa sih tujuan testing dan evaluasi ini? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua fitur yang kami buat berfungsi dengan baik, sistemnya mudah digunakan oleh pengguna, dan yang paling penting tidak ada error atau bug yang mengganggu. Metode pengujian yang kami lakukan, kami menggunakan dua metode pengujian, yaitu yang pertama uji coba langsung oleh 21 pengguna. Mereka mencoba aplikasi mulai dari login, input makanan, sampai lihat grafik kalori. Yang kedua, kuesioner online. Setelah mencoba, mereka mengisi form berisi 14 pertanyaan yang menilai kenyamanan dan fungsionalitas sistem. 3 pertanyaan tersebut mencakup hal-hal seperti apakah sistemnya cepat, apakah grafiknya mudah dipahami, apakah fitur notifikasi muncul tepat waktu, dan lain-lain. Hasil testing. Dari semua pengujian, kami mendapatkan rata-rata skor 54,66 dari 70, yang artinya pengguna cukup puas dengan sistem ini. Kelebihan yang paling menonjol, yang pertama, sistem responnya cepat, kurang dari 2 detik. Yang kedua, tampilan antar halaman konsisten. 3, tidak ditemukannya error yang besar. Yang kelima, data pengguna aman, tidak ada laporan kebocoran. Tapi ada juga beberapa kekurangan. Beberapa pengguna melaporkan hal-hal seperti tombol sidebar yang tidak bisa diklik. Yang kedua, tampilan yang agak membingungkan. 3, fitur pencarian belum aktif. 4, fitur hapus riwayat belum berfungsi. Dan ada juga beberapa informasi gizinya yang kurang jelas. Solusi yang kami rancang untuk mengatasi masalah tersebut, kami berencana
Untuk memperbaiki fungsi tombol dan form login, mendesain ulang tampilan supaya lebih menarik dan enak dilihat, menyederhanakan informasi gizi agar lebih mudah dipahami, mengaktifkan kembali fitur hapus, dan pencarian supaya lebih fungsional. Jadi kesimpulannya, secara umum, sistem ini sudah berfungsi sesuai fungsinya, terutama dalam menghitung kalori dan mencatat makanan harian. Tapi kami sadar masih ada yang harus diperbaiki, terutama di bagian tampilan dan beberapa fitur. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saat pertama kali membuka web ini, yang pertama muncul adalah halaman login. Untuk pengguna baru, dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu menggunakan tombol sign up. Di registrasi ini, yang dimasukkan adalah data nama, kemudian data email, kemudian memasukkan password, usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Kemudian create akun. Jika pengguna sudah memiliki akun, bisa login melalui halaman login ini. Begini. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada ada ringkasan data seperti nama, usia, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian ada kalori normal. Total kalori ini adalah kalori yang kita makan dan ada status. Karena ini 0 dan kalori normalnya 1448,3, maka statusnya masih kurang. Untuk menambahkan makanan, kita bisa menambahkan dari tabel yang telah kita siapkan. Misalnya kita akan memakan mie goreng, kita tambahkan total kalorinya 200, masih kurang. Dan kalau tidak ada di tabel makanannya, kita bisa menambahkan di tambah makanan. Nama makanan misalkan soto ya, porsinya 1 dan kalorinya 200. Kita simpan, ini udah masuk 200 tambah 200 sama dengan 300. Kita akan mencoba jika ini sudah terpenuhi, apakah ini akan berubah menjadi normal. Oh, ini sudah melebihi, berarti ini udah normal. Setelah pengguna memasukkan makanan yang mereka konsumsi, data tersebut tidak hilang begitu saja. Sistem kami akan mengolahnya lebih lanjut melalui 4 fitur penting yang setelah ini akan saya jelaskan. Yang pertama, halaman profil pengguna. Anggap saja ini adalah pusat data diri pengguna. Di sini, pengguna bisa mengubah informasinya kapan saja, terutama berat badannya. Ini sangat penting, karena sistem kami memakai data ini untuk menghitung kebutuhan kalori dengan rumus Mifflin. Jadi, jika datanya diperbarui, hasil perhitungannya akan selalu akurat dan sesuai dengan kondisi tubuh pengguna saat ini. Untuk contohnya akan saya ubah beberapa informasi dari pengguna Sapardi. Saya ubah berat badannya ke 54 dan untuk tinggi badannya ke 160. Simpan profil. Mereka akan terlihat di bagian data kamu bahwa berat badan dan juga tinggi badannya juga sudah berubah. Kedua, halaman riwayat kalori. Halaman ini seperti buku catatan digital. Isinya adalah daftar semua makanan yang sudah pernah pengguna input. Jadi, pengguna bisa melihat kembali apa saja yang sudah mereka konsumsi. Agar mudah, kami juga menambahkan fitur pencarian dan pembagian halaman, sehingga mencari catatan lama pun menjadi lebih cepat dan tidak ribet.
Yang ketiga, halaman laporan. Data dari riwayat tadi kami ubah menjadi gambar agar lebih gampang dilihat. Di halaman ini ada grafik mingguan yang menunjukkan total kalori setiap hari. Dengan melihat grafik ini, pengguna bisa langsung tahu pola makannya selama seminggu. Apakah asupan kalorinya naik, turun, atau stabil, tanpa harus melihat riwayat satu persatu. Dan yang terakhir, yaitu halaman rekomendasi. Ini adalah salah satu fitur utama di aplikasi kami. Setelah menghitung semua kalori, sistem akan memberikan status kurang, normal, atau lebih. Bukan cuma status, sistem juga langsung memberikan saran-saran praktis. Contohnya, kalau kalori kurang, pengguna disarankan menambah makanan apa. Jadi aplikasi ini benar-benar membantu pengguna untuk mengambil tindakan yang tepat untuk kesehatan mereka. Jadi, semua fitur ini saling berhubungan, mulai register, tambah makanan, mengatur data di profil, melihat catatan di riwayat, mengevaluasi tren di laporan, hingga mendapatkan saran di rekomendasi. Sekian penjelasan dari saya. Setelah ini, saya serahkan kepada moderator. Nah, jadi kesimpulannya sistem berhasil menghitung kalori dengan akurat menggunakan rumus Mifflin. Nah, berdasarkan data-data pengguna seperti jenis kelamin, usia, tinggi badan, dan juga berat badan. Nah, meskipun tampilannya masih sederhana dan beberapa fitur pelengkap perlu dievaluasi. Nah, tapi fungsi utama sistem sudah berjalan dengan baik. Nah, fokus perbaikan selanjutnya mungkin pada tampilannya agar lebih menarik dan user friendly. Nah, mungkin segitu saja praktikum atau penjelasan presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.